Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam renungan harian yang disiarkan dari HKBP Batam, Lubuk Baja pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 September 2021. Kami berharap semuanya kita yang mendengarkan firman Tuhan ini nantinya dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menerima kekuatan dari Tuhan melalui firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bekal kami dalam satu hari ini. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, supaya hidup kami dan pekerjaan kami boleh disinari dengan firman Tuhan, sehingga boleh menghasilkan kehidupan dan pekerjaan yang baik, dan juga yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Kolose 2 ayat 7, dikatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bahasa Batak dikatakan, gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana, togu marhapor seaon, hobar tu naniajarhon tuhamuna, lumobima hamu marroha mauliate. Saudara yang dikasihi Kristus, ketika kita duduk di bangku sekolah, guru mengenalkan kita pada materi pelajaran tentang anatomi sebuah tumbuhan yang dimulai dari akar, batang, cabang, daun, bunga, dan akhirnya berbuah. Sebuah tanaman atau sebuah pohon yang baik harus memiliki akar yang kuat agar dapat bertahan dari goncangan maupun badai.
Dan akar juga berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan agar tumbuhan itu dapat hidup. Sekalipun akar pada umumnya tidak terlihat karena berada di dalam tanah, namun akar memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan dalam kelangsungan kehidupan dari sebuah tanaman atau pohon. Analogi serupa juga dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan pentingnya bagi umat Kristen yang ada di Kolose dan kita juga untuk tetap berpegang pada ajaran dari Kristus. Sebab di sekitar mereka pada waktu itu telah berkembang berbagai pengajaran yang berbeda dengan ajaran Kristus yang berpotensi akan menjauhkan mereka dari kebenaran Kristus yang telah diajarkan oleh Paulus. Bagaimanakah caranya agar kita memiliki pondasi atau iman yang kuat untuk menghadapi ajaran yang berbeda itu? Dalam nas ini, Paulus menggambarkan yang pertama, kita harus berakar di dalam Kristus. Seperti tanaman, kita adalah organisme hidup yang menyerap segala kekayaan dan kemuliaan Kristus sehingga kita bisa bertumbuh. Berakar berarti kita menancapkan sepenuhnya hidup kita di dalam kehidupan Kristus. Kita tidak hanya menyerap berkat-berkat-Nya, tetapi juga menjadikan Kristus sebagai pemimpin, inspirator, motivator dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami, diterpa banyak masalah, kita akan tetap berdiri tegak sebab Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan kita memiliki pengharapan di dalamnya. Sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik. Yang kedua, dibangun di atas Dia, yaitu Kristus. Dasar bangunan dan dasar dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita haruslah tetap Kristus. Kalau kita memakai fondasi yang lain untuk hidup kita, pekerjaan, rumah tangga, sosial, dan sebagainya, berarti kita sedang membangun hidup kita menjadi bangunan yang rapuh, bahkan tanpa fondasi sama sekali. Kristuslah yang akan menjadi fondasi tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan ini. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita dapat berdiri dengan kokoh. Yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hari ini kita dinasihati untuk selalu mengisi hidup ini dengan limpahan ucapan syukur. Mengucap syukur tidak hanya bergantung pada situasi dan kondisi, tetapi mengucap syukur itu harus menjadi gaya hidup kita. Bahwa apa yang kita miliki lebih dari apa yang kita butuhkan. Maka mengucap syukurlah apapun situasinya. Saudara yang dikasihi Kristus, untuk itu agar seseorang dapat senantiasa menanamkan akarnya di dalam Kristus, dibutuhkan ketekunan. Hanya dengan ketekunanlah seseorang akan terus berakar di dalam Kristus, bersekutu dengannya seumur hidupnya. Ia akan mendisiplinkan dirinya dan menetapkan prioritas hidupnya dan mengatur waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan hati dan pikirannya kepada Kristus, menyerap sari-sari kebenaran dan kehidupan dari Dia. Sebab kekristenan yang berkualitas tidak dinilai dari berapa lama menjadi orang Kristen,
tetapi seberapa dalam akar kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan merindukan setiap umatnya untuk selalu bertumbuh semakin kuat, menjadi dewasa di dalam Dia, dan kita perlu berakar di dalam Kristus agar kehidupan kita tidak mudah goyah serta menjadi kuat di situasi, di tengah-tengah kondisi apapun. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, agar kami berakar di dalam Tuhan, memfokuskan semua kehidupan kami, pekerjaan kami, hanya di dalam Tuhan. Supaya setiap kehidupan kami ini Tuhan, boleh dapat berdiri kokoh dalam firman Tuhan, dan dapat berdiri dan berakar di dalam Kristus. Supaya apapun, dalam situasi apapun yang kami hadapi sekarang ini, kami boleh kuat, dimenangkan, dan dapat berdiri kokoh, serta setia dalam pengajaran yang dari Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Dalam satu hari ini, berkati orang-orang yang kami kasihi, berkati gereja-Mu, pemerintah kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Berkati orang-orang yang dalam kondisi lemah, yang sedang menderita, kiranya Tuhan menguatkan mereka, dan Tuhan juga yang selalu berdiam dalam hati mereka, supaya melalui pergumulan, melalui kesulitan yang sedang mereka alami pada saat ini, mereka boleh setia dan dimenangkan, dan tetap percaya berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan juga pekerjaan kami dalam satu hari ini Tuhan, kami mau dituntun oleh Tuhan untuk melakukannya melalui kekuatan yang dari Tuhan dan juga kesehatan. Supaya semua kegiatan kami, pekerjaan kami, boleh kami lakukan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam mematuhi protokol kesehatan, supaya kita terhindar dari virus COVID-19, dan juga kita dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka yang terpapar di tengah-tengah kondisi situasi kita pada saat ini, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sesering mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.